Jangan sampai sound itu mengganggu, mengubah. Justru sound itu harus memperkuat. Jadi begini ya, dalam seni pertunjukan itu, apalah namanya, ya, intisarinya atau pokok persoalannya adalah apa yang mau kita tampilkan. Kalau suara yang mau kita tampilkan, maka suaralah jadi andalan. Kalau gerak yang mau kita tampilkan, maka geraklah jadi andalan. Yang selainnya itu sebagai pelengkap yang memperkuat gerak kita. Ya, contoh tadi saya katakan, apa bedanya pakai background atau tidak? Gak ada bedanya sebetulnya. Tapi dengan pakai background kita sudah mengarahkan orang. Oh, ini peristiwanya di hutan nih. Oh, ini peristiwanya di sebuah ruangan gitu. Kan backgroundnya aja. Sama juga seperti kita sekarang nih. Intisarinya kan kita kuliah. Tapi suasananya tidak seperti kuliah, santai aja karena duduknya di lantai. Tapi bukan hakikat kuliahnya tidak mengubah. Hakikat kuliah itu adalah ada penyampaian materi, saya penyampaian materi, Anda sebagai pendengar. Kan begitu. Tapi ada kursi, ada meja misalnya, itu kan hanya aksesorisnya aja. Pelengkapnya saja, memperlancarkan agar supaya orang mudah menulis, supaya orang lebih serius misalnya. Tapi kan tidak menjamin. Meja dan kursi itu pencapaiannya dengan adanya meja dan kursi, dengan kita duduk bersila ini, kan tidak menjamin pencapaiannya. Nah, itu yang perlu saya katakan kepada Anda. Jadi kalau kita misalnya, termasuk lighting, pencahayaan dalam seni pertunjukan, misalnya dunia pentas, termasuk hal itu. Pencahayaan itu tidak hanya pelengkap. Nanti anak mati. Ini contoh sekarang nih, anak mati sekarang nih. Misalnya kita melihat dialog dalam sebuah film atau dalam sebuah sinetron. Anda cermati itu backgroundnya, suasananya itu sekilas saja ditampilkan orang. Kenapa? Yang dipentingkan itu adalah karakter orang, yang dialog orang. Anda lihat nanti dalam video-video itu Anda cermati lagi bahwa betul enggak? Misalnya ini, kejadiannya di rumah sakit, di tempat tidur. Iya, pertama sekali pas masuk dialog itu kita digambarkan ini suasananya di rumah sakit. Selebihnya videonya close up tuh dialog per dialog. Nah, paling penutupnya lagi, misalnya habis dialog itu suasana rumah sakitnya digambarkan. Karena itu bukan bagian yang krusial, hanya memberikan gambaran ini loh peristiwanya di rumah sakit. Yang dipentingkan itu adalah dialog antar pemain. Karena itu orang selalu buat dalam close up bagian itu gitu. Jadi bisa saja kalau sekarang ini, kalau Anda ingin tahu dalam dunia digital ini, kalau ingin tahu misalnya kita ingin backgroundnya apa, itu kita bisa digunakan asalkan latar belakang kita ini sekarang ini kan warna kita ini sekarang kan krem. Tapi kalau green, hijau, kita bisa pindahkan, ubah. Seolah-olah kita ini kuliahnya di taman gitu. Bisa. Pernah lihat enggak kontennya Mata Najwa? Jadi ada Mata Najwa itu ada nama kontennya itu studionya itu studio narasi namanya. Narasi.
Itu sekarang diskusi dengan bapaknya. Najwa Shihab tuh bawa Quraish Shihab bapaknya untuk berdiskusi, ya. Dan Najwa Shihab dengan bapaknya Quraish Shihab itu di rumahnya, di perpustakaan di rumahnya. Sementara yang diwawancara itu di studio, kan jauh. Tapi karena Steve Green seolah-olah dialog itu pada satu ruang tertentu di perpustakaan hadirnya. Nah, itu kehebatan teknologi sekarang. Ya, jadi itu. Karena kalau kita lihat-lihat studio orang misalnya, kok tiba-tiba nih ada pemandangan, ada apa gitu. Nah, mereka konsepnya pakai konsep tadi. Asalkan green, warna hijau, itu bisa masuk dan diubah seperti itu. Nah, itulah kelebihannya sebetulnya. Padahal sebetulnya yang diutamakan sekali lagi apa seni pertunjukan yang kita tampilkan tadi. Yang lain itu mendukung aja, pendukung memperkuat gitu. Ya, contohnya begini, kita ini membuat konten orang bertengkar nih, ya, bertengkar. Saya baru lihat kontennya Boy William, ada pertengkaran yang sama Viola Elvi. Itu menurut Anda benar atau tidak? Kayak beneran. Ya kan? Itu kayak beneran. Nah, ini contoh yang paling ini gitu, yang paling buat. Karena itu kemarin kita waktu dramaturgi, saya katakan pada mahasiswa, Anda mampu loh buat film. Nah, karena itu akhirnya muncul film seperti itu. Nonton ya konten Boy William itu ya. Nah, ada lagi tuh konten satu lagi, Boy William dengan Ayu Ting Ting. Oh, dia bertengkar itu. Konten gitu. Tiba-tiba Boy William meninggalkan Ayu Ting Ting. Jadi kadang-kadang di dunia entertain ini, kalau kita mau nonton, kita nggak tahu nih yang mana yang benarnya. Karena ada istilahnya dalam dunia ini, untuk menaikkan popularitas, orang membuat gimmick namanya. Drama itu. Jadi seperti pura-pura. Tapi terkadang orang menonton ini tersalurkan atau terpuaskan nafsu mereka melihat konten itu. Ya, memang kita nggak tahu keseragaman kita. Seperti tadi, Anda melihat tadi konten Boy tadi itu menurut Anda tuh ketika nonton tuh pada awalnya apa kesan Anda? Saya karena emang udah tahu si Livi sama Pier dari awal nggak mungkin berantem, Pak. Dia nggak tahu kalau Indah, karena nggak tahu, pasti kiranya beneran. Iya. Kalau Anda pernah lihat? Oh enggak. Mereka temenan. Ketemenan gitu. Jadi satu. Jadi itu tadi saya katakan. Yang kedua, orang nggak tahu dia ada mic-nya di sini. Jadi betul-betul dia buat konten gitu. Jadi suaranya terlalu jelas gitu. Karena kalau kita pakai mic lab itu yang di samping itu kan jelas. Gitu. Karena tadi Livi tadi itu kan selama ini kan dia berteman dengan stand up komedi siapa? Yang cowok di Jawa, dari Jawa Timur itu. Si Nope. Nah, setelah itu Nope itu nikah. Livi cari lagi, apalagi jarang dibuat konten dengan Novek. Nah, karena waktu dia dengan Novek,
itu semacam kontras. Si Novik ini medok ke Jawa Timurannya dengan kekonyolan dia, sementara Liv ini orangnya udah biasa ke luar negeri, biasa high class gitu ya. Apalagi biasanya si Novik ini memang betul-betul orang Jawa gitu, sementara ini kan Chinese. Nah ini yang saya katakan kepada Anda. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau bahas sekarang ini, selain tadi kita bicarakan pada pertemuan 13 itu bicara tentang istilah komedi, nah kita bisa membuat bentuk-bentuk konten yang sifatnya satu-satu babak, yang sifatnya drama, ada unsur dramanya gitu. Unsur dramanya itu apa? Biasanya kan yang membuat orang emosian, kita menggambarkan kemarahan. Yang membuat orang melankolis itu kita membuat gambaran sesuatu yang romantis. Ya. Jadi istilahnya ada sesuatu yang sensasional. Yang sensasional yang kita sajikan gitu. Tapi sebetulnya artian sensasional itu harusnya kita buat kepada hal yang positif. Selama ini sensasional itu lebih pada efek yang negatif. Ya. Jadi kalau kita bisa buat gimmick itu boleh-boleh aja, tapi ya harus yang gambarannya lebih mendampakkan ke hal yang positif. Contohnya nih, Anda nanti bisa lihat di konten-konten di digital, di media sosial Chinese misalnya, menolong orang, ya, konten-konten yang gambarannya orang yang berjiwa sosial, kontradiksi dengan orang yang tidak berjiwa sosial. Misalnya seseorang tuh mau bantu orang lain, sementara pasangannya dia tidak suka. Itu kan banyak kita lihat itu. Banyak kan yang kita lihat gitu, seperti itu. Nah itu kan sebetulnya itu bentuk konten, bukan hal sebenarnya gitu. Atau konten yang mengajarkan, membuat orang misalnya menggambarkan orang yang sok-sok kaya, dia buat memamerkan harta orang, dia anggap hartanya sendiri. Ya. Contohnya misalnya dia foto di mobil orang. Tahu-tahu datang orang yang punya aslinya. Kan banyak itu seperti itu. Nah, di sini sih seperti itu. Tapi sebetulnya itu ada nilai edukatif di situ. Ada nilai edukatif di situ. Artinya kita jangan sampai selalu percaya. Tidak selalu orang yang mampu itu penampilannya lebih wah. Ya. Ada kalanya orang mampu itu sederhana. Kita lihatlah contohnya artis-artis terkenal yang kaya-kaya itu. Lihat Yusuf Hamka, Raja Tol di Indonesia. Orangnya biasa aja. Gitu. Biasa aja orangnya. Padahal kalau dilihat dia termasuk orang kaya. Baim Wong, orangnya kan biasa aja gitu. Kehidupan hari-hari ya tidak menggambarkan. Karena dia bertolak belakang, beda dengan Raffi. Raffi dia secara pribadi biasa, tapi secara penampilan biasa dia. Tapi secara perilaku dia menggambarkan orang kaya, koleksinya mobil-mobil mewah. Nah, itu contohnya gitu. Jadi kesederhanaan itu ditampilkan oleh dalam dunia digital itu sangat bagus untuk mengedukasi orang. Karena itu banyak orang yang protes pada artis-artis yang selalu menampilkan kekayaan pada orang gitu. Ya. Kadang-kadang ya ada dilematisnya juga gitu. Jadi itu tadi yang saya katakan pada Anda. Kalau sudah biasa kita lihat konten orang itu, kita bisa memahami, oh ini loh kontennya. Kita bisa buat loh gitu. Jadi pada prinsipnya sebetulnya dalam dunia seni pertunjukan ini, dalam dunia digital, kita bisa berbuat
lebih luas lagi dibandingkan di dunia pentas. Dunia pentas itu lebih ribet, persiapannya lebih ribet, ya. Jadi kalau kita bicarakan misalnya di dunia pentas, ya lighting aja memerlukan waktu yang banyak gitu. Dan kita harus mendatangkan penonton, ya maksudnya bagaimana hadir penonton dalam waktu yang sama. Tapi di dunia digital kan tidak, dia berproses. Saya buat konten kalian seperti ini, ada kalanya nanti lama baru muncul sekian K yang nonton. Kadang-kadang 2-3 hari dah sekian ribu orang yang nonton. Nah, di dunia nyata tanpa menggunakan dunia digital, tidak mungkin kita menghadirkan penonton di kampus kita itu sampai 1.000 orang. Ya kecuali kita undang artis, gitu. Itu yang penting saya kepada Anda. Jadi pada prinsipnya sekali lagi Anda harus banyak menggunakan konten, melihat konten-konten orang, mana yang bisa diadopsi dari dunia tontonan. Tapi sekali lagi tontonan yang kita maksudkan itu harus dia punya tuntunan. Aspek tuntunan itu penting. Ya, tontonan dengan aspek tuntunan itu penting. Nah, kita bisa terinspirasi dari cuplikan-cuplikan film misalnya. Cuplikan-cuplikan sinetron misalnya. Yang kita lihat karena gini, penonton kita tidak pernah terarah untuk mencari amanat yang dicarikan. Jadi kita lebih banyak cenderungnya pada nikmatnya. Kenikmatan, nafsu kita. Sama dengan makan. Kan yang utama kita kan nafsu kita. Setelah itu baru kita tahu, oh ini manfaatnya ini loh. Padahal ada yang kita kadang-kadang yang menurut kita tuh tidak penting, jadinya penting. Karena manfaatnya baru kita tahu. Gitu. Nah, selalu yang kita sajikan itu adalah kenikmatan. Nah, harusnya di samping kenikmatan harus diiringi dengan manfaat tadi. Itulah dunia estetika itu dunia kenikmatan sebetulnya. Keindahan itu kan kebutuhan kita. Manusia itu tidak ada yang tidak perlu keindahan. Tapi keindahan itu harus diiringi dengan manfaat. Nah, itu yang harus dipikirkan dengan manfaat kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi pada Anda untuk pertemuan kita 14 ini, coba kalau tadi kita kerjakan jadi PR di rumah, ya, coba pula Anda buat berdua melakukan bentuk-bentuk yang seperti tadi, yang seperti yang saya katakan di bawah tadi. Ada dialog-dialog kecil yang memberikan manfaat pada orang. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa dalam dunia tontonan itu orang selalu tertarik dengan dunia ketegangan. Jadi tegang, arti suasana tegang gitu ya. Nah, saya beri contoh misalnya, saya membuat beberapa konten yang sama itu seperti tadi saya katakan, saya punya objek di TikTok saya, ada cucu saya, ya, ada 3 orang cucu. Tapi setelah saya amati, ada bentuk-bentuk yang estetis, menurutnya estetisnya lebih menonjol, itu lebih banyak orang menonton, cepat orang menonton. Padahal menurut saya itu tidak bagus, tidak ada manfaatnya, ya. Tapi itu lebih cepat. Nanti saya lihatkan kepada Anda contohnya. Yang edukatif, yang punya nilai edukatif, tapi nilai estetiknya kurang, justru lambat. Itu orang menontonnya, justru tidak banyak orang nontonnya. Nah, ini yang saya berikan contoh kepada Anda. Oleh karena itu, sebetulnya harus disadari ketika kita buat konten itu, ya, kita sadari ini tontonan ini tuntunannya apa.
Ya, tuntunannya apa? Kayak tadi yang saya katakan Boy William tadi, yang kita bahas Boy William tadi itu kan pertengkaran. Atau ada lagi, nanti Anda lihat lagi ada konten seorang istri muda mengujuk bertengkar dengan istri tuanya. Istri muda itu ngaku bahwa dia istri muda, tapi dia justru lebih sabar daripada istri tuanya. Dia bujuk istri tuanya pulang. Ayo kita pulang. Artinya dia memberikan tontonan pada kita bahwa ini kan masalah keluarga, bukan untuk ditonton gitu loh. Ayo kita selesaikan di rumah. Justru istri mudanya lebih baik. Yang selama ini istri muda biasanya kan suka ngotot juga. Ini tidak. Dia ngakui gitu, tapi dia membujuk gitu. Artinya ada nilai edukatif, bukan berarti saya katakan konten itu menyuruh orang berseri dua, tidak begitu. Tapi ada nilai edukatifnya di sana. Gitu. Jadi beda sekali ya. Kalau kita menonton secara kritis, biasa secara kritis dengan konsep apa manfaatnya, kita akan dapat manfaatnya seperti itu. Nah itu tadi. Paham? Ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Karena mau pulang. Ya. Ada enggak yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi kapan ke-14-nya? Iya bikin. Tapi masing-masing bikin 2. Tapi sekali lagi saya ingat kepada Anda, jangan di baju yang sama. Ya, jangan di tempat yang sama. Ya. Nah. Gitu. Yang dramatis lah, buatnya yang dramatis gitu. Nah. Paham kan? Nah, artinya nanti Anda bisa lihat konten-konten Boy William juga bisa dilihat. Bisa jadi ya, itu sebetulnya bukan hal yang benar gitu. Ya. Hal itu memang kepentingan konten sebetulnya kata orang gitu. Kepentingan konten untuk menaikkan followernya aja gitu. Tapi seolah-olah itu benar. Dan itu banyak artis yang mampu memainkan irama kehidupannya seperti itu. Iya. Bawa peluang seperti itu. Bahkan itu kadang-kadang disengaja. Ya, bahkan disengaja gitu. Ini contohnya saya katakan sekarang. Istri yang paling ribut sekarang Sanas, selingkuh. Itu kan sampai sekarang masih ditanya orang. Masih bertanya-tanya orang. Walaupun laki-laki ngaku dia gitu. Dan JJ itu mau dia bicarakan apa? Jangan-jangan itu menaikkan sinetronnya mereka. Karena Sanas baru sedang syuting kan. Jadi orang ingin penasaran gitu. Ingin lihat, ingin nonton gitu. Jadi kadang itu. Dan orang melihat itu, dan orang timingnya tepat enggak gitu. Waktunya itu tepat enggak gitu. Menunjukkan seperti itu waktunya tepat enggak gitu. Itu aja saya. Coba. Jadi Anda betul-betul sekarang ini sudah banyak betul. Kita dapat 14. Artinya ada sekitar 10 konten ya. Harusnya yang konten sebagai kreator ya. Sebagai kreator Anda gitu. Konten 1-2 kan pengantar aja ya kan. Itu mudah-mudahan ada yang Anda suka, ada Anda bisa kembangkan. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi tinggal kita pelajari gimana supaya ini bisa menghasilkan secara ekonomis. Karena ilmu itu kalau belajar tanpa ada manfaatnya, kita belajar ilmu agama pasti ada iming-imingnya pahala kan? Walaupun kita tahu bahwa Allah itu enggak sebodoh seperti kita kirakan gitu loh. Kalau kita dengar pengajian, amal yang kita buat tidak cukup dengan tiket kita naik ke surga. Berapalah amal yang kita buat? Dibandingin kurangi dosa kita, tinggal berapalah. Ya, mungkin seharga tiket pesawat cuma kita dapat. Tapi kita ingin tiket ke surga. Tapi buat berdua itu tadi.
Ya, nah oleh karena itu sekarang gitu juga. Berapalah dapat ilmu yang dapatkan dari saya. Apalagi sudah terpendek kita lakukan seperti ini. Tapi dengan caranya Anda bisa mengembangkan, bisa jadi hobi Anda minimal, ya, dan Anda bisa menyebarkan ilmu ini pada dunia pendidikan nanti yang positif, itu akan bermanfaat. Gitu. Itu yang saya maksudkan pada Anda. Baik, itu aja pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita diskusi lagi. Oke, jadi kita masih 1 hari besok lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.